Halo pemirsa, kembali lagi di program Berita Gen 6 bersama saya Beatrix Dias. Hari ini saya akan melaporkan beberapa kegiatan penting yang berlangsung di Kota Kupang. Kita awali berita pada hari ini dengan kegiatan sosialisasi tertib berlalu lintas di SMA Arnold Louis Johnson oleh Satuan Lalu Lintas Polresta Kupang Kota pada hari Jumat 24 Mei 2025. Kegiatan ini melibatkan mahasiswa Jikom Undana yang sedang menempuh semester 4. Kegiatan sosialisasi ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman pelajar tentang pentingnya keselamatan berlalu lintas. Dengan kesadaran yang lebih baik, diharapkan para siswa dapat menerapkan aturan lalu lintas dengan disiplin, sehingga dapat membantu menurunkan angka kecelakaan di jalan raya di masa mendatang. Dalam pemaparannya, anggota Polantas menekankan pentingnya mematuhi rambu lalu lintas, menggunakan helm standar, serta menghindari penggunaan telepon saat berkendara. Kegiatan ini juga merupakan bagian dari tugas mata kuliah mahasiswa Jikom semester 4. Yoga Tanggang selaku koordinator umum kegiatan berharap kolaborasi ini dapat meningkatkan pemahaman siswa tentang aturan lalu lintas. Oke, latar belakang mengapa acara ini dilaksanakan tentunya saya dan teman-teman saya melihat banyaknya tingkat kecelakaan yang terjadi di Kota Kupang. Seperti yang ada di data yang kami lihat, itu 4 dari 8 kasus kecelakaan yang ada di Kota Kupang itu melibatkan anak-anak di usia remaja. Dan tentunya itu situasi yang sangat-sangat mencemaskan karena bagaimanapun kita tahu usia-usia remaja itu menjadi salah satu bonus demografi untuk bangsa kita Indonesia menuju generasi emas depannya. Pemirsa, berita berikutnya, Kupang, ibu kota Nusa Tenggara Timur, tengah berupaya serius membangun kota yang bebas dari sampah. Upaya ini mendapat dukungan dari berbagai pihak, termasuk melalui diskusi publik yang baru saja digelar. Bertempat di lingkungan program studi administrasi negara FISIP Universitas Nusa Cendana Kupang, digelar sebuah diskusi publik bertajuk Dialog Kebijakan Pengelolaan Sampah Kota Kupang, membangun Kota Kupang bebas sampah. Diskusi yang dimulai pukul 10 WITA ini menghadirkan 4 narasumber dari berbagai sektor, diantaranya akademisi, pemerintah, aktivis lingkungan, serta komunitas pesisir. Dipandu oleh Dr. Aiputu Yoga Bumi Pradana, kegiatan ini menjadi forum penting untuk mencari solusi konkret terhadap krisis sampah di Kota Kupang. Salah satu sorotan datang dari Agnes Dau, Community Engagement Officer, yang menekankan dampak langsung limbah terhadap nelayan di wilayah pesisir. Tapi yang ingin saya garis bawahi adalah karena memang kerja-kerja kami lebih banyak di pesisir, jadi kita memang lebih spesifik mengangkat isu ataupun permasalahan sampah yang terjadi di pesisir, khususnya yang berdampak terhadap teman-teman nelayan kita. Seperti yang tadi juga saya jelaskan di presentasi sebelumnya, kalau nelayan itu banyak terdampak dengan masalah limbah yang dibuang ke laut gitu, dan akhirnya membuat fishing ground atau daerah tangkapan mereka semakin jauh dari daratan. Berita selanjutnya, laporan langsung dari Universitas Nusa Cendana Kupang, di mana saat ini tengah berlangsung kegiatan reaktualisasi nilai-nilai Pancasila dalam pembangunan NTT, yang juga menjadi momen penting dalam evaluasi 100 hari kerja pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur. Kita akan bergabung bersama reporter kami Grace yang sudah berada di lokasi. Kepada rekan Grace, bagaimana situasi di sana? Baik Beatrix, terima kasih, saya Grace melaporkan langsung dari gedung Rektorat Universitas Nusa Cendana Kupang, yang dimana hari ini sedang berlangsungnya kegiatan seminar yang bertajuk reaktualisasi nilai-nilai Pancasila dalam pembangunan NTT, sekaligus menjadi momentum Hari Kerja Pemerintah Provinsi NTT di bawah naungan kepemimpinan Gubernur baru. Jadi baik, di dalam sana sedang berlangsungnya kegiatan seminar yang dihadiri oleh beberapa tokoh penting. Salah satunya adalah Bapak Wakil Gubernur, yakni Bapak Joni Asadoma, yang menjadi pemateri atau narasumber kita pada hari ini. 30 Mei 2025 menandai genap 100 hari kerja dari pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
di bawah kepemimpinan gubernur dan wakil gubernur yang baru. Dalam momentum ini, pemerintah provinsi turut melakukan evaluasi terhadap berbagai capaian dan tantangan yang dihadapi sejak dilantik. Dalam kurun waktu 100 hari kerja, pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur menetapkan 6 program utama yang menjadi fokus pembangunan utama. Pertama, penurunan angka stunting dilakukan melalui penguatan posyandu, pendampingan keluarga, serta promosi produk unggul desa yang mendukung kecukupan gizi masyarakat. Kupang kembali semarak dengan warna-warni kreativitas generasi muda. Dalam rangka memperingati Hari Menggambar Nasional, komunitas seni visual Kota Kupang menggelar pameran bertajuk Bakumpul 2025 yang berlangsung selama 3 hari dari tanggal 30 Mei hingga 1 Juni di Cafe Basement OETT. Sebanyak 120 karya dari 36 peserta muda dipamerkan dengan semangat dan antusiasme tinggi. Tak hanya menjadi ajang pamer karya, acara ini juga menjadi ruang temu dan diskusi antar seniman muda Kota Kupang. Menurut Riko, minat masyarakat Kupang terhadap seni visual terus mengalami peningkatan. Kenapa Kota beta dan teman-teman ambil temanya Bakumpul, ya itu beta mau Kota datang sini rame-rame, bukan cuma sekedar menikmati karya, tapi Kota juga berkumpul, bercerita, diskusi hal-hal yang lain terkait di luar pameran. Kalau untuk jumlah peserta sekarang kisaran 36 peserta, dan di setiap peserta mengumpulkan minimal 2 karya. Ada yang lebih dari 2, jadi total semua karya tadi yang terhitung 120 karya. Pasar malam kembali digelar dan disambut antusias oleh warga. Acara ini menjadi alternatif hiburan bagi masyarakat dengan berbagai wahana permainan dan jajanan yang bisa dinikmati oleh semua usia. Dari anak-anak hingga orang dewasa, pengunjung datang untuk menikmati suasana pasar malam yang sudah jarang ditemui di kota-kota besar. Selain sebagai tempat hiburan, pasar malam juga memberikan dampak ekonomi bagi pelaku usaha kecil. Banyak pedagang memanfaatkan momen ini untuk menjual makanan, minuman, dan mainan anak. Jadi event Takuju Market ini event yang kedua. Sebelumnya kita sudah pernah buat event Takuju Market yang pertama di bulan April di Umera Coffee. Itu kita mengambil UMKM dan tenannya itu dari pengrajin lokal, aksesoris tangan, kalung, topi, dan juga tenun. Kita ambil itu karena kita berkolaborasi dengan Umera Coffee. Nah, yang sekarang ini, event yang kedua ini kita berkolaborasi dengan event Takuju Basket. Di dalam GOR itu ada pertandingan basket, dan di luar sini kita basar UMKM khusus untuk F&B saja. Kegiatan ini berlangsung dari tanggal 8 sampai tanggal 14 Juni 2025 di jam 3 sampai jam 9 malam. Demikian laporan hari ini. Saya Beatrix Dias dari Gen 6, pamit undur diri. Sampai jumpa.